Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Dentia Nur Hikmah dengan NIM 2204165. Selanjutnya ada dua rekan saya yaitu Vivit Fitria Tunisa dan juga Maulina Nur Fauzia. Pada video kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan perkembangan aspek moral peserta didik di sekolah dasar untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik di sekolah dasar dengan dosen pengampu Dr. Ani Nur Aini MPD. Terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah terkait dengan pengertian moral, lalu yang kedua adalah terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak di sekolah dasar, lalu selanjutnya adalah teori perkembangan moral Piaget, dan yang terakhir adalah teori perkembangan moral Kohlberg. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan pengertian moral yang akan disampaikan oleh saya. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, peraturan, ataupun tata cara dalam kehidupan. Moral juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan tingkah laku, akhlak, budi pekerti, ataupun mental yang membentuk karakter seseorang sehingga dapat menilai dengan benar apa yang baik dan apa yang buruk. Selanjutnya, terdapat beberapa pengertian moral menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Maria Assumpta. Beliau menyatakan bahwa moral adalah aturan-aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Yang kedua ada menurut Russell Snoberg, di mana beliau menyatakan bahwa moral merupakan pernyataan dari pemikiran yang berhubungan dengan keantusiasan seseorang dalam bekerja, dan hal tersebut dapat merangsang perilaku seseorang tersebut. Selanjutnya adalah pengertian moral menurut Elizabeth B. Harlan, di mana dia menyatakan bahwa moral adalah suatu kebiasaan, tata cara ataupun adat dari suatu peraturan perilaku yang telah menjadi kebiasaan bagi suatu anggota budaya dalam masyarakat. Selanjutnya ada pengertian moral menurut Maria J. Wentah. Beliau menyatakan bahwa moral adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam menentukan benar dan salah ataupun menentukan baik dan buruknya suatu perilaku pada diri seseorang. Yang terakhir ada pengertian moral menurut Imam Sukradi. Beliau menyatakan bahwa moral adalah karakter yang dicirikan sebagai sesuatu yang baik dalam masyarakat melalui nilai-nilai yang diterapkan bersama-sama. Selanjutnya kita akan membahas terkait faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak. Terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak, yaitu yang pertama adalah faktor orang tua dan yang kedua adalah faktor lingkungan. Selain kedua faktor tersebut, terdapat faktor-faktor lain, yaitu seperti tingkat harmonisasi hubungan orang tua dan anak. Lalu ada juga faktor seberapa banyak model-model yang diidentifikasi anak sebagai gambaran-gambaran ideal. Selanjutnya ada faktor lingkungan, contohnya adalah seperti manusia yang dikenal oleh anak dan mengajarkan nilai-nilai tertentu. Selain itu ada juga faktor tingkat penalaran. Jadi semakin tinggi tingkat penalaran seseorang, maka akan semakin tinggi pula tingkat moralnya. Dan yang terakhir ada faktor interaksi sosial. Interaksi sosial ini memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari dan menerapkan nilai-nilai perilaku yang disetujui oleh masyarakat, oleh keluarga, oleh sekolah maupun dalam pergaulan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menghilangkan moral pada diri seorang anak. Yang pertama yaitu kurang tertanamnya jiwa agama pada setiap orang masyarakat. Agama merupakan salah satu alat yang dapat membantu orang dalam memahami dan mengembangkan moral. Jika agama tidak tertanam dalam hati masyarakat, maka moral yang dibawa oleh agama juga akan hilang. Faktor yang kedua yaitu keadaan masyarakat yang kurang stabil. Keadaan masyarakat yang tidak stabil dapat menyebabkan anak-anak menjadi tidak nyaman dan tidak mampu mengembangkan moral yang baik. Faktor yang ketiga yaitu banyaknya tulisan dan gambar yang tidak mengindahkan dasar moral. Tulisan dan gambar yang tidak mengindahkan dasar moral dapat mempengaruhi anak-anak dalam mengembangkan moral yang baik. Faktor yang keempat yaitu kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan moral dasar sejak dini. Orang tua merupakan salah satu pengaruh utama bagi anak-anak dalam mengembangkan moral. Jika orang tua tidak memahami pentingnya pendidikan moral dasar sejak dini, maka anak-anaknya juga tidak akan memahami pentingnya moral tersebut. Yang kelima,
banyaknya orang melalaikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan salah satu aspek dari moral. Jika banyak orang melalaikan budi pekerti, maka anak-anak juga akan mengikuti langkah tersebut. Nah, yang terakhir yaitu suasana rumah tangga yang kurang baik. Suasana rumah tangga yang tidak baik dapat menyebabkan anak-anak menjadi tidak nyaman dan tidak mampu mengembangkan moral yang baik juga. Materi selanjutnya yaitu tentang perkembangan moral menurut Piaget. Piaget berpendapat bahwa pemahaman anak tentang moral berkembang melalui beberapa tahapan seiring dengan pertumbuhan intelektual mereka. Awalnya, pada tahap pra-operasional, yang usianya kira-kira 2 hingga 7 tahun, anak-anak mengalami apa yang Piaget sebut sebagai moralitas heteronom, di mana mereka melihat aturan sebagai tetap dan tidak berubah, yang diberikan oleh otoritas dan harus diikuti secara ketat. Mereka cenderung memahami keadilan sebagai suatu yang literal dan absolut, berpikir dalam istilah hitam dan putih. Nah, seiring dengan berkembangnya kemampuan kognitif anak ke tahap operasional konkret, usia 7 hingga 11 tahun, dan kemudian ke tahap operasional formal, yaitu usia 11 tahun ke atas, mereka mulai memasuki fase moralitas otonom. Nah, pada tahap ini, anak-anak mulai menyadari bahwa aturan dapat dinegosiasikan dan bahwa niat seseorang memainkan peran penting dalam menilai tindakan moral. Mereka mulai memahami konsep keadilan sebagai sesuatu yang relatif dan berbasis pada kesetaraan dan kerjasama. Piaget menekankan bahwa transisi ini didorong oleh interaksi sosial dan kemampuan untuk melihat dari perspektif orang lain, yang memungkinkan anak-anak untuk menghargai nilai dan pandangan yang berbeda, serta pentingnya aturan yang disepakati bersama untuk kehidupan sosial yang harmonis. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan perkembangan moral menurut Kohlberg. Nah, untuk teori perkembangan moral yang dikemukakan oleh Kohlberg ini, bahwa penalaran moral yang merupakan dasar dari perilaku etis mempunyai 6 tahapan perkembangan yang dikelompokkan ke dalam 2 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu prekonvensional. Dalam tahapan ini terdiri dari orientasi kepatuhan dan hukuman dan juga orientasi minat pribadi. Nah, untuk orientasi kepatuhan dan hukuman di tahap itu, secara umum anak menganggap bahwa konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu tindakan sangat menentukan baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan, tanpa melihat sisi manusianya. Lalu, untuk orientasi minat pribadi, di tahap itu tindakan yang tidak memberikan pemenuhan kebutuhan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dapat dianggap sebagai tindakan baik selama tindakan tersebut tidak merugikan. Nah, untuk tahapan yang kedua yaitu konvensional. Dalam tahapan ini juga terdiri dari 2 orientasi. Yang pertama yaitu orientasi keserasian interpersonal dan konformitas. Pada tahap ini, tindakan yang bermoral adalah tindakan yang menyenangkan, membantu, atau tindakan yang diakui dan diterima oleh orang lain. Dan yang kedua yaitu orientasi otoritas dan pemeliharaan aturan sosial. Nah, untuk tahap ini, pandangan anak selalu mengarah pada otoritas, pemenuhan aturan-aturan, dan juga upaya untuk memelihara tertib sosial. Lalu tahapan yang terakhir yaitu post-konvensional. Dalam tahapan ini terdiri dari orientasi kontrak sosial dan prinsip etika universal. Dalam tahap orientasi kontrak sosial, seseorang menyadari perbedaan individu dan pendapat, dan untuk prinsip etika universal, tindakan yang bermoral adalah tindakan yang menyenangkan, membantu, atau tindakan yang diakui dan diterima oleh orang lain. Anak biasanya akan menyesuaikan diri dengan apa yang dimaksud dengan tindakan bermoral. Jadi, teori perkembangan moral menurut Kohlberg seperti itu. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Kami sangat menghargai perhatian teman-teman. Jika ada pertanyaan atau komentar, silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga teman-teman dapat mencapai segala keberhasilan yang diinginkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.